Haleluya, Shalom, Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih-Nya kita masih bernafas lagi hingga pada saat ini. Kembali lagi saya ingin mengungsikan apa yang Roh Tuhan letakkan di hati saya di dalam beberapa minggu ini apabila melihat fenomena berita-berita yang berlaku di serata dunia mengenai bencana-bencana yang berlaku. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa bangkitlah, berjaga-jagalah dan bersiaplah untuk waktu kota Anda. Kabarkanlah dan beritakanlah pertobatan. Ya, itu yang aku mahukan, kata Tuhan. Umatku segera bertobat. Karena aku telah mengutus para malaikatku untuk mengukur kota demi kota. Dan setiap tempat telah ditandai sama ada bendera hitam untuk tempat-tempat yang belum bertobat, bendera putih untuk tempat-tempat yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, mempunyai pendoa-pendoa syafaatnya, dan bendera merah bagi tempat yang masih belum bertobat sepenuhnya. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika bab yang kelima ayat yang ke-3 mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Sesungguhnya dunia yang sedang kita hidupi ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku sekalian, dunia ini kata Tuhan sedang mengalami keadaan sakit bersalin. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Walaupun umat manusia mendoakan bumi ini, mengharapkan dunia ini akan menjadi bumi yang hijau dan segala pandemik akan berakhir, dan kita mendoakan masa depan anak-anak yang cemerlang di muka bumi ini, tetapi kenyataannya rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi sedang beracara di muka bumi ini. Firman Tuhan di dalam Wahyu bab yang ke-12 ayat yang kedua sesungguhnya sedang digenapi. Saya bacakan firman Tuhan itu. Wahyu bab yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Di dalam terjemahan Alkitab Berita Baik mengatakan, dia sedang mengandung dan masa bersalin sudah tiba. Oleh itu dia berteriak kesakitan. Nah, di sini firman Tuhan jelas mengatakan ia sedang mengandung, di mana dunia pada ketika ini tidak percaya bahwa dia itu merujuk kepada seorang mempelai khususnya yang telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan bayi kembar emas, yaitu bayi ilahi yang tidak mempunyai tali pusat dengan ibunya, tetapi dia adalah bayi Immanuel. Bayi Immanuel yang akan segera dilahirkan, dan bayi Mary akan dilahirkan oleh mempelai khususnya yaitu Ibu Faye Hamdani. Dan dunia bertanya-tanya, bilakah hari kelahirannya? Bahkan, kata Tuhan, malaikat khususnya, yaitu malaikat Mariana, dalam alam roh dipanggil sebagai malaikat Riana, telah menyampaikan bahwa hari kebesarannya, yaitu hari kelahirannya bayi kembar emas ini, akan ditandai dengan berlakunya bencana demi bencana di seluruh dunia. Dan kita sudah melihat bagaimana keadaan di China berlaku ribut taufan, di Iran berlaku badai pasir, di California berlaku gempa bumi, di Hawaii baru-baru ini kita melihat semua kejadian yang berlaku ini pada bulan Julai dan bulan Ogos. Di Hawaii, suatu tempat pelancongan yang sungguh terkenal, telah dilanda dengan bencana dengan sekelip mata, telah dihabisi oleh api. Demikian juga kita melihat Turki mengalami banjir lumpur, dan juga negara India
dan berlaku juga kebakaran hutan di Iceland. Dan apabila melihat keadaan-keadaan yang berlaku di pelbagai tempat ini, kata Tuhan, bumi akan kugoncangkan. Bacalah firman-Ku di dalam Yesaya 2 ayat 19, di mana Tuhan mengatakan, Dia akan bangkit untuk menakut-nakuti bumi. Supaya apa? Supaya manusia bertobat, segera kembali kepadanya. Dan juga Yesaya bab yang ke-24 sehingga bab yang ke-27, di mana firman Tuhan di dalam Yesaya ini adalah suatu nubuat tentang akhir zaman. Marilah kita membaca firman Tuhan yang telah tertulis ini, di mana Tuhan sedang menggenapinya pada saat ketika ini. Dan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 22 mengatakan, sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sama-samalah kita merenungkan bahwa kejahatan manusia sekarang ini sudah jauh lebih jahat daripada waktu zamannya Nabi Nuh. Dan antara sakit bersalin lainnya yang berlaku di dalam dunia ini, jikalau kita melihat perkembangan dunia di mana LGBT telah dihalalkan, dunia kembali menuju kepada masa gelapnya yang akan segera dihancurkan. Dan kita melihat juga projek Bluebeam, di mana golongan elit, golongan yang bijak pandai, berusaha untuk menciptakan Mesias palsu yang akan dimunculkan di awan-awan. Dan juga mereka juga boleh mencipta bencana demi bencana ke atas muka bumi ini, di mana manusia juga menjadi semakin bijak menciptakan bulan dan mataharinya sendiri, sehingga akan menyebabkan suhu di muka bumi ini semakin akan menjadi panas. Manakala manusia juga terus menerus membuat penciptaan demi penciptaan, manusia mulai membuat manusia robot, di mana teknologi AI akan mengambil alih dunia ini. Mereka juga ingin membuat bandar AI. Dan Alkitab LGBT mulai dijual di toko online melalui Amazon. Marilah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menjadi peka dengan tanda-tanda sakit bersalin ini, yaitu dunia sedang menuju kesudahannya, di mana kita juga dimaklumkan dengan info yang disebarluaskan bahwa kedepannya nanti ubat-ubatan akan menjadi semakin sukar untuk diperolehi. Bukan itu sahaja, kita juga, manusia sejagat juga akan ditakut-takuti dengan virus-virus yang baru. Oleh karena itu, tidak ada kuasa lain yang kita andalkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam nama itu kita mengalami mujizat demi mujizat atas dunia ini. Dan Tuhan katakan, persiapkanlah hatimu, jadilah kuat. Kemanapun dunia ini akan digiring, peganglah erat tangan Tuhan Yesus Kristus. Pastikan ada Yesus di hatimu. Pastikan di dalam hatimu, kata Tuhan, ada salibku, ada salib Yesus, di mana salib Tuhan Yesus Kristus ini berbicara soal bayar harga, berbicara soal pikul salib, taat dan setia sampai mati demi keselamatan roh dan jiwamu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah keadaan dunia yang sedang berlaku pada saat ketika ini, ketika malaikat Mariana telah diperintahkan oleh Bapa untuk mengkabarkan kepada penduduk di negeri ini bahwa Gunung Kinabalu akan mengalami gempa yang telah dikatakan magnitude gempanya itu 9.6 itu sangatlah besar, Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi seperti orang-orang di kota Niniwi apabila mendengar pekabaran ini, merendahkan diri, berlutut
bersujud di hadapan Tuhan, berdoa, menangisi setiap dosa-dosanya, berbalik kepada Tuhan, dan biarlah penduduk di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain yang juga akan mengalami bencana demi bencana, kita perkuatkan iman kita, hati kita. Apakah kita kuat menghadapi bencana ini? Apakah kita akan pergi menghadap Tuhan, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam ini? Apakah kita akan pergi melalui bencana alam? Apakah kita akan pergi dengan apa cara sekalipun? Jangan kita takut mati, tetapi kita letakkan di hati kita suatu roh keberanian. Bila masa pun Tuhan akan mengambil kita, kita mengatakan, ya Aba, ya Bapa, ini aku hambamu, aku siap. Dan biarlah kita menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Amin.